Kone geser sana. Sering ke sana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Hujan semangat anak Pak Boy. Mari Pak Boy semangat. Mari kita. Pak siapa? Pak Fauzi, Pak Boy. Pak Fauzi dan Pak Boy. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Segala puji milik Allah. Jadi segala puji itu milik Allah. Bahwa memuji Allah nan patamu Rabbul Alamin. Allah tu nan mengendalikan alam semesta, termasuk hari hujan kini ku Allah yang matian. Ya bu, hujan lihat itu Allah tu. Tak karajo manusia terdepan. Tak ada manusia, tak ada teknologi yang canggih yang bisa menyetarai kekuasaan Allah menurunkan hujan. Ada orang buat hujan buatan Pak, tapi air dari hujan buatan itu dari mana dia? Dari air batang. Nah, air batang air itu diterima dari Allah. Itu maknanya alhamdulillahi rabbil. Allah yang mengendalikan alam, termasuk isinya. Wana apa kan isi alam loh, ya kan? Dari rumah tadi pai ke musalla, bau hujan-hujan no sakete. Ya begitu. Kaki anak-anak Pak lama bisa melangkah ke surau dek siapa dia? Allah. Kau nak bisa melangkah kaki dah Pak. Ya nabo. Kalau jam modeko ko dingin-dingin modeko ko lama lalu atau menengah pengajian? Malu iya kan? Tapi hebatnya Bapak Ibu masih dikendalikan oleh Allah untuk diarah nan elok. Ar-Rahmanir Rahim. Baka wak memuji Allah jo, sebab Allah ku maha pengasih lagi maha anan dagi di Allah malam go kawak. Sehat. Bu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Papa sehat. Sehatku paralu sangat Pak Ibu. Kasolat ajo dan Ibu lakukan 5 waktu itu apa Ibu? Kalau badan tak sehat sulit rasul. Sulit. Itu manggonya alhamdulillah badan awak sehat. Sudahlah badan sehat, hati sehat pula. Bu. Dia sehat hati Bu. Sudahlah hati sehat, kapal awak sehat, pikiran awak sehat, badan sehat, hati sehat,
pikiran nanda sehat apa? Kantong. Iya, saku nanda sehat ya po. Kalau itu tak tahu mau beres. Tapi apa ibu, kalau nanti go tadilah sehat, walaupun saku nak sehat, insya Allah lama jo lalu. Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, saku nan kurang sehat, masih lama lalu. Tapi kalau nan kampe-ampe yo ndak sehat, badan sakit, hati sakit pulo. Bu, dia tahu ibu hati nan sakit dong. Aku yo. Kalau sakit hati ke? Penyakit hati banyak. Dendam. Hidup itu kalau ada dendam bu nak tenang. Sungguh pak. Cubalah kasihan saja wak dendam payah itu awak tenang. Kapai baralik se was-was awak kecil ustaz tadi. Payah nak buku sobok nak sama sianu. Iri. Itu iri bu. Apa kaya? Nah, iri itu bu. Iri li tahu kan? Apa kaya? Hasad. Ndak suku mencari orang senang. Ada orang itu sih kau. Ndak ada. Alhamdulillah kalau ndak ada. Ndak sukunya mencari orang senang namu. Tapi kalau mencari orang susah senang mana? Ada orang itu sih kau. Ndak ya. Alhamdulillah itu baru. Di siko ndak ada di luar dah. Alhamdulillah Pak Ibu kita diberi nikmat sehat. Oleh sebab itu bersyukurlah selalu kepada Allah. Bahkan Al-Quran 30 juz tu Pak, sebanyak 100 ambek balik surat, sebanyak 6.666 ayat. Ayat pertama yang terletak di surat pertama surat Al-Fatihah itu adalah kalimat pujian. Artinya apa? Awak diajar di Allah untuk memuji Allah. Itu cara ini tepat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba sama-sama berselawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat isya Bapak Ibu semua. Ambo doakan mudah-mudahan sholat isya dan Bapak Ibu lakukan atau yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup diterima dah, Bu. Mudah-mudahan pula solat yang kita lakukan tadi, Pak, bisa merubah sikap awak. Sebab solat nan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu, Pak Ibu, solatku merubah sikap. Berubah nak sikap awak, berubah nak perangai awak. Jangan ikut tasabuh lo di tetangga, Bu. Kecil tetangga, percuma saya rajin solat. Ale pernah dengar tahu? Pernah dengar tu, Pak? Percuma saya rajin solat, berarti ada salah, Bu. Perangai awak ada salah. Kalau ada orang menyebut pada itu, dia tu solat nan 5 waktu awak lakukan tadi, ndak ada merubah sikap awak. Bu, alai jalan tu. Kemudian anak-anak kita, Bapak Ibu semua jamaah yang insya-Allah pada malam hari ini Bapak Ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dimuliakan oleh Allah, dek malam kini ko Bapak Ibu melapangkan waktu, jo melapangkan hati untuk mengikuti majelis ilmu. Ini orang yang duduk mendengar pengajian tepat orang hati lapang, Pak. Kalau hati tak lapang nak kena mungkin dengan ceramah dah, Bu. Ya nak, Bu? Daripada dengan ceramah muyan cak di rumah selai. Gitu. Galak lo nonton TV mah muya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya Bapak Ibu di musalla ko lah dijamin dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecek Rasulullah, Bapak Ibu, man salaka, coco. Man salaka. Tariqan. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu
Tariqan ilal jannah. Tu kecek Rasulullah mana nak kecek mo depan. Mau ulang sekonyo. Siapa saja yang melangkahkan kaki. Wah. Kan nampak di rumah dia langkah kaki tak? Jonda tu jalan kaki. Jalan kaki. Ada nak jonda tadi. Hanya semuanya jonda, joto, berjalan kaki semuanya pak. Pak ibu jonda tetap dihitung jalan kaki. Pak awak ke masjid untuk mendengar pengajian joto tetap hitung di jalan kaki sedot. Jadi siasa jona melangkah kaki anak nampak tadi mah dari rumah kan keluar rumah tu. Tahu jalan kan. Yaltamisu fihi ilman. Jalan yang awak tempuh tadi tujuannya untuk baraja, untuk mendengar pengajian kecek Rasulullah. Sahalallah tariqan ilal jannah. Allah janjikan baginya mudah jalan masuk surga. Bukan masuk surga atau neraka. Surga. Nak nampak surga neraka? Bapak ni yang surga neraka? Surga. Bapak ya surga lah pak. Sadu awak ingin masuk surga. Kalau ingin awak masuk surga, tak cukup je solat dah pak. Rajin awak mandangan pengajian. Baik itu cara kau masuk surga tu. Dulu janji Rasulullah cek lain. Man jalasa fil majalisi. Siasa jonan duduk di majlis ilmu saatan pada suatu waktu. Waktu awak selesai solat isya. Nak lama-lama dah bu, kurang lebih 30 minit. Mau ceramah nak lama-lama dah pak. 30 minitnya pak. Duduk awak di siko kecek Rasulullah. Walaupun sabanta kecek Rasulullah afdalu lebih utama min salatin nawafili daripada salat sunnah alfa rakaatin 1000 rakaat. Subhanallah. Duduk sewak mendengar pengajian modeko kama mode ibu-ibu ta. Ada namanya ndak. Ada nama unjuang kaki muda ibu kau bahasa limu ya saruang. Ya kan? Nah, ada pak. Yang penting di majlis ilmu awak duduk kecek Rasulullah mangko pahalonya bu lebih gadang daripada solat sunnah 1000 rakaat. Coba yang kata sudahlah pahalo dapat solat sunnah 1000 rakaat. Duduk awak di musalla masjid kau tanang, ya kan? Sudahlah duduk awak tanang sambil mengantuk lah seketik. Buat ngantuk apa? Lihat saya nampak apa sih kau? Bara kau ia ciek tu dua. Lu ngantuk lah tu dah. Kalau masih ciek tu lu ngantuk lah dah. Biko kalau ibu lah dua kecian bu ya, buya lah dua buya. Allah karim. Baik bu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah ilmu dapat, duduk awak tanang di surau, dapat pulau bakwan goreng. Lihat tu bakwan apa? Lain kecil tu. Sudahlah dapat bakwan, dapat lo ilmu. Pak ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersyukur Pak ibu bisa duduk di majelis ilmu. Karena orang-orang pilihan yang bisa duduk di majelis ilmu Pak ibu. Tak sembarang orang. Pak ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo ceramah 20 menit saja. Nanti selesai ceramah 20 menit, ambo lagi waktu Pak ibu untuk bertanya. Siapa bertanya, ambo lagi hadiah. Siapa bertanya nak menjawab pertanyaan dah, nak bertanya dapat hadiah.
Nah biasa kan menjawab pertanyaan dapat hadiah nak. Kini siapa bertanya dapat hadiah. Jadi tanya lah hadiahnya beko. Hadiahnya buya tu rahsia lah tu. Jangan bertanya selalu. Baik Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kini ko kita diundang dek pengurus untuk memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi. Cuba mu urai cik dulu. Memperingati asal katanya apa itu? Ingat. Ya kan? Kata dasarnya ingat. Memperingati ditambah, ya kan, ditambah memper ingat. Jadi bu sabananyo awak malam kini ko tujuan pengurus mau undang awak ko supaya awak ingat. Ana perlu awak ingat. Satu. Buya tanya dulu kan anak pak. Ingat nak anak pak ko? Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Ya, tanggal berapa? Tanggal 20 lah. Kan supaya ingat mabuk. Wah malam kan tu main ingatannya supaya ingat. Tanggal berapa? Tanggal 5 balai. Iya tanggal berapa? Nak tak kena yang ada buang. Iya kan? Dua benda dia gila dia Pak Boy tadi. Kalau tak dia gila dia Pak Boy tak tahu dah. Cuma dia buat tak. Jadi malam pun untuk mengingat itu sebenarnya. Lah nana Pak ingatnya Nabi Muhammad tu lahir tanggal 2 balai. Tanggal berapa? 2 balai. 2 balai tu angkonya apa saja tu? 1, 2. Tu 2 balai namanya. Tapi kalau 1 juga 5 balai. Nah, jadi tanggal lahir Nabi Muhammad tu tanggal 2 balai. Apa sih nama? Zafran lahir tanggal berapa? 8 Oktober. Ini tak kenal tanggal ini. Sebabnya lahir. Tanggal Nabi Muhammad tak kenal kan? Jadi awak ko Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para lu mangana tanggal diri awak lahir, kemudian tanggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Pak tanggal berapa lahir? 24 Juli. Awak? 28 Oktober. Awak? 20 Oktober. Awak? Leh tak kena. Tak kena. Allah kena. Awak? Awak lupa aja. Tanggal sudah lupa tak? Awak? 9 Agustus. Tu yang baju merah siapa nama kau? Tanggal berapa? 2 balai. 5 balai. Berarti 2 nak lupa. Nah, ada. Bekor calik ya di rumah ya. Tanggal berapa awak lai tanya kat mak ya. Tak tanya kat pak tanggal berapa awak lai mak. Betul ya. Li jalan. Jangan lupa loh. Allah kan. Baik dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu para luak memperingati kau supaya tak kena. Ya tanggal berapa tadi Nabi Muhammad lahir? 12. Bulannya alah Rabiul Awal. Bulan apa? Pak ulangi tanggal berapa? 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tunggu dulu. Tahunnya 571 Masehi. Berapa tahunnya? 571 Masehi. Nah, harinya hari Rabu. Hari apa?
Nah, hari Rabu kecek juga. Hari Selasa. Iya. Hari Jumat. Ayo, hari apa Muhammad lahir? Rabu. Keluar biasa. Kan itu lama awak mendetu nak bawa kakana dan anak. Jadi Nabi Muhammad lahirnya harinya hari Senin. Nah, tanggal 12 bulan Rabiul Awal 571 Masehi, harinya hari Isnin Islam. Allah. Itu Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu. Untuk mengenai itu sih sebenarnya. Untuk mengana tu kadang kalau awak membaca surang kadang malih Pak. Sungguh anak-anak mereka suruh membaca mana muah. Cubalah. Tak kan muah kan. Cuma kalau disuruh main game tak muah. Iya kan? Membaca malih main game mau. Apa namanya main bentuk game tak pun mah? Hah? Kan apa satu? Ayolah payah. Kalau itu apa satu aja? Tanggal lahir Nabi Muhammad tak ada tahu. Allah karim. Kalau disuruh membaca tak mungkin apa. Termasuk awak sebo disuruh membaca buku sejarah lain namoy bo. Mau yakin akan namoy kan? Itu yang kali baca bu ya. Dalam kepala kan ada kan baca lewe. Dalam kepala kan ada lado, bawang, itu nak bawa. Apa dah papa dah kan namoy baca. Adik karena wak ko sama-sama malih membaca baraja surang tu nak kalah tambahin mu awak dah. Dia doanlah sesekali di masjid dalam setahun sekali itu di bulan Rabiul Awal ko tepat puluh di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di masjid atau musalla majlis ilmu yang kita buat temanya khusus memperingati Maulid Nabi. Gitu. Tujuannya untuk menambah ilmu. Ada orang kini ribui Pak mencari di media Maulid Nabi bid'ah, sesat, masuk neraka. Kira-kira menurut apa ibu nambah sampean tadi masuk neraka tak? Aduh. Akan ada orang-orang itu kini di media peringati Maulid Nabi bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya malah nama Nabi Muhammad melakukan, sedang Nabi Muhammad masih hidup dulu. Sahabat tidak melakukan sebab sahabat hidup bersama dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, imannya sudah mendekati sebanding dengan Rasulullah. Jadi tidak perlu gayung peringati mereka dong. Akal awak kan perlu supaya ilmu bertambah, ibadah meningkat. Sedang tanggal lahir sih nak tentu dia awak. Jadi kan perlu ditambah tu. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat memang tidak akan pernah memperingati. Kenapa? Karena mereka menyaksikan langsung bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Kalau Pak lah benar sebut Rasulullah. Alun naik. Tu baca rohnya. Nah dari kinilah awak bisa belajar. Dari ustaz-ustaz kita, guru-guru kita nanti bo memberikan pengajian. Jadi tak ada bid'ahnya. Justru ini sangat dianjurkan karena untuk menambah ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kelahiran Nabi Muhammad, tanggalnya sudah. Dulu ketika lahir itu anak-anak Pak, kebetulan ada demo besar-besaran. Mau petang ada demo Pak. Dek Saroni kan. Dek Karano Saroni ada demo Pak.
Dulu pernah terjadi demo besar-besaran, tapi demonya bukan untuk membubarkan DPR, apalagi menghancurkan gedung DPR. Nanka dihancurkan Ka'bah. Wah dulu kau dihancuran. Coba bayangkan, demonya luar biasa dulu. Ka'bah nangka dihancuran. Dek sia nangka menghancurkan. Ada namanya dulu tu raja, namanya Raja Abraha. Siapa nama? Abraha. Beserta dengan pasukannya. Kalau mau dapat tangan lama cari demo pak. Ada pasukannya Gojek. Hijau sado, kuning yang hijau ya nak. Ramai tiba balik pak cari demo tahu. Ada lo dun sana awak nang Gojekku dilinde di auto. Luar biasa demo batang besar-besaran bu. Dek Saroni juga rajo mah. Sudah Saroni siapa nama kau nama pesulap kok kuya-kuya. Ya. Sudah kuya-kuya Eko Patrio. Orang kau joget-joget. Dek tunjangan naik. Nanawa teraniayo pajak nah. Awak disuruh bayar pajaknya joget-joget. Dek sana ngati dapat tunjangan. Antui yo berang rakyat dong. Dulu awak disuruh milih. Alat tak pilihnya hanya kecil awak tolol. Dah kak berang. Ya nak. Ya bro. Ya baik ha. Ketika sebelum pemilihan ya suruh milih awak teman. Bapak ibu pilih yang mau berkomo berjuang. Anak dipilih juga kecil awak. Anak kaberang rakyat. Itu kadang-kadang salah awak menanggapi rakyat. Baik bu, yang mulia oleh Allah SWT. Itu mungkin besok bu kalau pemilihan balik 2029 ada tiba ke rumah ibu disuruh milih tanya mana kayaknya pak lain besok lah tak pilih ada kecil awak tolol betul. Ada awak berjalan-jalan bangkai. Allah karim. Baik bu, yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Raja Abraha kan apa? Jo kendaraannya gajah. Naik gajah. Pasukan Abraha tu naik gajah. Atau manggonya dulu disabilah namanya tahun gajah. Singkat cerita anak-anak pak, ketika kelahiran Nabi Muhammad tu ada peristiwa penyerangan Ka'bah bersama dengan pasukan gajah tadi. Allah tu maha kuasa anak-anak pak. Maha kuasa Allah tu. Maha kuasanya Allah. Allah turunkanlah ada namanya burung ababil. Burung apa namanya? Ababil. Tu mangkonya ada suratnya dalam Al-Quran. Surah apa namanya? Al-Fil. Apa artinya Al-Fil tu? Gajah. Surat gajah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam alam yaj'al wa arsala alaihim khairan ababil armihim bijaratim min sijjin waja'alahum luar biasa. Apa satu surat apa? Surat apa namanya? Gajah. Surat apa namanya? Ya, surat gajah. Ini cerita tentang gajah. Ceritanya tu di ayat terakhir tu tentang peristiwa ni. Kecil Allah Subhanahu Wa Taala tarmihim bihijaratim min sijil. Ketika pasukan gajah tadi menyerang mau menghancurkan Ka'bah tu, turunlah burung.
membawa batu kerikil. Bawa batu kerikil. Nak bawa gas air mata dah pak. Tukar aja berimob. Batu kerikil. Ada dua pendapat. Batu kerikil itu satu, sebagian ulama berpendapat diambil dari neraka. Yang satu lagi ada yang dari surga. Terlepas dari pendapat itu, yang jelas batu kerikil tadi sangat berbahaya. Kok bisa bahaya? Dicalik dari bunyi ayat kok. Katiko batu tu dilempar di burung ababil kok pak. Kanai gajah-gajahnya, kanai orang yang membawa gajah tadi langsung tabuk-tabuk badanmu. Wah, itu hebatnya kalau Allah tu berkuasa. Tu anak-anak pak, kalau Allah yang berkuasa, Allah yang bertindak, Allah yang punya kehendak, ndak ada ndak mungkin dah pak di dunia kok. Ndak mungkin di awak, mungkin di Allah. Nan mungkin kece awak, mungkin tak mungkin menurut Allah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita anak-anak pak, tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Jadi paham dong? Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu tantangan bagi Nabi Muhammad tuh. Ketika lahirnya Nabi Muhammad tuh, ternyata Nabi Muhammad tuh memang lahir dalam keadaan tak punya ayah. Jadi ayah Nabi Muhammad tuh siapa namanya? Abdullah. Ibunya apa? Apa ibunya? Aminah. Payah dengan anak pak. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Jadi Aminah kau dulu ketika mengandung Nabi Muhammad. Muda awak dulu kan dikandung dibawa mah, di amawak ya dah. Dulu aku dalam bawi kok gini, sini merdeka ya kan? Ketika 6 bulan dalam kandungan ibundanya Aminah tadi, ayahnya kok lah meninggal. Itu mana tentang Nabi Muhammad tu bu. Jadi mohon maaf cakap kalau ada di antara ibu-ibu sedang mengandung dulu suami ibu meninggal, anda ibu saya mengalami Nabi Muhammad tu lah dulu mengalami. Itu mana tantangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dari lahir sampai nanti kiamat datang, Nabi Muhammad tak pernah mencalik wajah apanya pak. Tak pernah. Bapak nak pernah kecik buaya kan tak ada foto. Lalu nak ada kamera tu dah. Lalu ada. Kalau ada kamera mungkin difoto ayah. Kau nak abuai bingkai sakit alat takkan naik. Tapi alun ada kamera. Jadi secara zahir modeko pak Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah seorang ayah sampai nanti kiamat datang. Coba bayangkan bu, barakah sedih awak lah punya anak tapi anak awak tu tak pernah mencalik wajah orang tuanya walaupun dalam bentuk foto sampai nanti kiamat terjadi. Itu secara zahir kemanusiaan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, barakah sedih ujian Rasulullah SAW. Awak ya diuji juga kini tapi alun sapadi ujian Rasulullah. Singkat cerita Bebo, setelah Nabi Muhammad lahir, mohon maaf cakap, karena tidak ada punya ayah, maka sendirianlah Siti Aminah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aminah pun tak lama dah bu mengasuh Nabi Muhammad, kurang lebih 6 tahun. Usia 6 tahun Siti Aminah ko meninggal pula bu. Tu maknanya diambil alih oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul. Dia suluh kakek. Coba yang umur 6 tahun. Wah barang umur. Bang, indah letakkan. Wah barang.
10 anak 6 tahun ada sekolah. Nak ada bu? Apa itu coba ibu bayangkan, idik sendiri Nabi Muhammad umur 6 tahun. Bisa apa kan itu kecewa sebenarnya. Jadi yatim piatu lah Nabi Muhammad. Tapi hebatnya memang hamba pilihan Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ku saja ketek lah mandirinya bu. Lah baraja lah bataranak kambing bu. Bataranak ada nak anak kini nak bataranak kambing. Aduh, nyo main api karajo nyo ha. Nam pandai yo kong. Maka namu tanah nak kambing mana ko mana. Tak kan namu itu dah. Nabi Muhammad nabi bu, nabi coba bayangkan. Seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah dijamin masuk surga. Lah punya kemandirian buat taranak kambing. Ternyata bu, taranak kambing itu bukan hanya sekedar taranak. Ternyata di situ ada pesan dari Allah melalui bataranak kambing. Atau mengkonyo ketika Rasulullah bataranak kambing itu lahirlah sebuah hadis. Bunyi hadisnya, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pengembala kambing. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyati, dan setiap kalian pengembala tadi akan diminta pertanggungjawaban atas gembala kambingnya. Diterjemahlah oleh ahli hadis sekarang, ra'in di situ adalah pemimpin. Padahal kalau pemimpin bukan ra'in bahasa Arabnya, amir. Artinya apa? Ada pesan moral ketika Rasulullah bataranak kambing itu. Apa pesan moral pertama? Ibu boleh tahu kambing, bu? Bu, tahu kambing kan? Nah, Pak itu kambing. Awak cari perbedaan dan persamaan dengan kambing. Lah, kambing makan tak? Awak? Berarti sama aja kambing. Ya, awak cari persamaan dulu. Kambing makan, awak makan. Kambing minum tak? Minum. Awak? Nah, ya awak sama kambing. Ya memang yo. Itu mangko dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan Bapak Ibu dalam kitab Jawahirul Kalamiyah bahwa al-insanu al-hayawanun natik. Manusia itu hewan. Tapi yang membedakan kita dengan kambing itu satu, an-natiqu, satu bisa berpikir, an-natiqu, satu bisa berbicara. Kira-kira kambing itu bisa nak mengecek? Bisa. Dan dengar suara kambing tau. Tapi kambing tak bisa berpikir. Tu mangkonyo, kok ada tanaman di rumah awak, di halaman rumah tu mah. Kambing nyo masuk saya di alam, nyo ambil tanaman awak, nyo makan. Sebab kambing nak berpikir, oh kau ndak punya awak. Jadi kalau ada tetangga ibu mau itu inyo iya leh. Ibu tanam lado di muka rumah tu mah. Kan ada di halaman awak mah awak tanam lado. Kira lado ku babuah rancak atau mangga babuah rancak. Kiranya tibalah tetangga ibu nyo ambil sila nak mengecek kai ibu tu namanya Iya. Jalan Pak tu. Allah karim. Jadi taranak kambing Rasulullah tu mendidik awak Bapak Ibu bahwa ketika awak bataranak tu nantarana awak ko diminta pertanggungjawaban. Bara taranak awak 5 diminta pertanggungjawaban bisu. Awak ketika jadi kepala keluarga, ada suami, ada istri. Ditanya bisu di akhirat, bu, Pak, bara anak apa? 5 kecewa. Pak, lai solat anak pak na 5 tu. Tu diminta pertanggungjawaban bisu. Ya le Pak dong. Bu. Ya le. Ibu diminta pertanggungjawaban.
Anak awak ndak solat, awak diminta pertanggungjawaban. Anak awak ndak puasa, awak diminta pertanggungjawaban. Sebab apa anak ko tanggung jawab awak? Kok boleh mengecek kasar anak ko tarana awak? De anak ko tarana awak ndak hanya sekedar makannya nan awak tangguang, tapi juga akhlaknya, ibadahnya tanggung jawab awak pula. Ni jalan nak pak tu. Ha tu mangkonya awak rajin rajin solat, rajin solat kau. Ni mengaji siko. Alhamdulillah. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW besarlah menjadi seorang yang dewasa. Ya, ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, maka Rasulullah SAW diangkatlah menjadi Rasul. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Umur ampe pun. Coba yang Pak tak. Bako umur ampe puluh Pak. Kau nak umur 25 sih ya. Sebab Bapak Ibu, kematangan berpikir seseorang tu biasanya umur 40. Itu menggunakan dalam undang-undang syarat menjadi calon presiden wakil presiden tu sampai usia 40 minimal. Tak boleh di bawah 40. Apa tang saya dirubah di MK. Iya, undang-undang awalnya tak boleh ada Pak. Dia tadasak tadi itu kemencalonan siapa si anak si Mulyono si nama kaya ni lupa si nama itulah. Itu dirubah undang-undang sekali. Kini diminta oleh orang lain turunan yang nyolai. Itu mana Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kematangan untuk menjadi pemimpin itu 40 Pak. Kalau umur 20 kok kan masih labil. Emosinya masih tinggi. Ya tak Bu? Coba kalau umur 40 Modern Bu kalau 40 kan. Kalau lah berkeluarga Pak, lah menikah umur 40 lah banyak fikir Pak. Kacarai sih Pak fikir panjangnya. Tapi kalau umur 30 baru lalunya sedom. Kalau umur 40 kan sendena anak lampek. Tu berfikir ku anak lampek ku. Itu kira-kira Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Rasulullah diangkat menjadi Rasul karena Rasulullah akan menjadi seorang pemimpin. Nah, setelah Nabi Muhammad usia 40 lah Rasulullah mulai menjadi seorang pemimpin, menjadi Rasul Allah dengan penuh kebijaksanaan. Ya Bu, jalan di Bu dong. Jadi besok kau awak akan mencalon umur 40 sajalah. Kalau umur 40 kan agak ragu loh mencalon. Ya kan? Ada nama muda dari awak lagi kan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Singkat cerita. Karena Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai Rasul, namanya Rasul kan utusan. Utusan itu kan orang yang diutus untuk membawa pesan-pesan. Itu makanya Rasulullah itu menjadi teladan. Tadi yang mau cari ada anak kita tagak di sini menyampaikan sebuah hadis. Contoh dari pesan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah pesan tentang sombong. Bu, tentang apa? Sombong. Lain tahu ibu sombong. Nak nampak dia tu sombong. Apa gaya? Sombong. Kalau kecek Rasulullah bukan sombong tu batalul haq, orang yang menolak kebenaran. Ketika lagi nasihat menolak. Nak amunya dengan nasihat pada Bu. Apa itu nasihat? Apa itu buya ceramah-ceramah? Ada orang itu. Kalau ada nama itu orang sombong. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala.
kemudian yang sombong berikutnya itu apa ibu? Orang nan berjalan di muka bumi kok maroha dengan membusungkan dadu. Pokoknya jalan dulu. Ada orang ditemu. Dia nak bangga surah. Itu ya. Itu sombong nama tu. Tak boleh. Tu mangko dalam Islam ko cara berjalan diatur dulu. Ya. Iko kan simbol saya nama jalan mereka makasih emang. Artinya apa? Dari cara duduk awak tak boleh awak sombong. Dulu orang duduk kok sombong mana kaya? Biasa salah. Oh ndak namo duduk kok kalau ndak di muka, ndak amo duduk kok kalau ndak samo jo pejabat, itu namanya sombong. Jadi kalau ada orang-orang model itu apa ibu tamu itu orang-orang sombong. Oleh sebab itu awak kok apa ibu kok duduk terserahlah kau duduk di mana duduk awak sama masyarakat, bahasamu je masyarakat. Kau jangan mentang-mentang gelar nak S3 nak namu duduk di kedai lain. Kau di ruangan saya nak namu bergaul je masyarakat lain. Itu namanya sombong. Dia awak harus belajar dulu bersosialisasi Pak Ibu. Jadi Islam tu mendidik awak supaya awak kau tidak sombong sesama awak. Sekalipun pendidikan awak tinggi, berbaurlah dengan masyarakat lingkungan. Jangan mengurung saya di kamar. Kau mentang-mentang dosen tak pernah mau keluar dari rumah. Sehingga tak tahu je tetangga lain. Jangan sampai tasabuk orang di profesor tu bahala. Itu kecil orang. Dia awak nak bergaul. Nak profesor tu kan di kampus, tiba di komplek nak profesor lah doang. Warga komplek. Pandai-pandai awak bergaul di situ. Oh kepala dinas kan di kantor. Di komplek tak ada kepala dinas lah masyarakat biasa. Asal yang bawa akini yang buat sedang ceramah tu kecil orang buya ustaz tiba di tengah sawah jadi sapu lo buya kerja ibu ambo petani. Tapi kalau ibu main bawa ambo tengah sawah buya anda lah buya sedang jadi petani. Itulah sifat sombong yang harus kita hindari itu, membanggakan diri. Baik yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nanti sombong dengan hartanya. Kalau punya harta nggak usah sombong. Sebab harta itu Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak sekejap selesai. Sedang rumah Sahroni, Selimom ini selesai deh kawan. Rumah kuya selesai. Rumah Sri Mulyani itu Menteri Keuangan itu habis juga. Hitungan menit, ada kan disombongkan. Allah Maha berkehendak. Tidak usah sombong dengan harta yang kita miliki. Apapun harta yang kita miliki, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Tak jadi kecuali Allah mangko tak jadi. Kalau orang sombong, biasanya kuasa Allah lah yang akan menjadi lawan utamanya. Manusia mungkin bisa dikalahkan dengan kesombongan kita. Manusia bisa kita kalahkan dengan harta yang kita miliki sangat banyak. Tapi kuasa Allah tidak bisa dikalahkan dengan harta yang kita miliki. Oleh sebab itu Pak Ibu, jangan menjadi orang sombong. Itu salah satu pesan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang terakhir Pak Ibu, mau minta tadi kan 20 mini. Aku lah 40 mini. 10 minit lagi. Yang terakhir pesan Abo,
untuk kita semua peringatan Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu memang tak pernah berjumpa dengan kita. Tak pernah berjumpa ada Pak. Kita pun tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah menjanjikan sesuai dengan hadis yang dibaca di anak kita tadi. Angkeci Rasulullah. Man shalla alayya salatan wahidatan falahu asyratun. Siapa yang berselawat kepadaku walau hanya satu kali, maka dia mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah 10 kali. Ini pesannya untuk kita, hadis yang disampaikan oleh anak kita tadi, awak rajin bersolawat. Ini perlu dipahami oleh Pak Ibu, bukan meminta ya. Bersolat. Kalau kita meminta kepada Rasulullah tak boleh, karena Rasulullah bukan Tuhan. Nah sekarang ada tuduhan dari orang kafir, Pak, orang Islam menuhankan Nabi Muhammad. Salah, kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul Allah. Kita hanya melaksanakan perintah Allah untuk bersolawat kepada Rasul. Bunyi ayatnya bersolawat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh meminta kepada Nabi Muhammad, tapi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini misalnya contoh, Pak Ibu pai umroh, bisa Pak Ibu berkunjung ke pusara Nabi Muhammad tu di makam Nabi Muhammad. Tak boleh Ibu minta kepada makam Nabi Muhammad tu, syirik. Tapi kita memintanya tetap kepada Allah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sebab itu diperbanyak oleh Bapak Ibu semua untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita membaca salawat kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat Bu ya? Syafaat itu adalah pertolongan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh salawatnya, salatullah, sama-sama, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salam
ala yasin habibillah. Sholawat yang paling pendek Pak, supaya mudah kita baca, sallallahu alaihi wasallam, S-A-W. Kan ada tulisannya S-A-W, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu siapa ibu baca tu setiap hari itu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca tu minimal 10 kali atau ditambah lebih banyak sampai ratusan kali, maka insyaallah kelak yaumul kiamah kita dijamin mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira pesan singkat dari Ambo pribadi malam ini Bapak Ibu. Nampak lalu kita amalkan apa tadi? Nampak tamu kejujuran, ya kan? Tak boleh sombong. Nabi Muhammad itu tak sombong. Jujur kepada diri sendiri itu kan tak boleh sombong. Yang kedua apa tadi? Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk bersolawat supaya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah. Itu kira-kira nanda yang disampaikan kepada Ibu malam ini kok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada salah kata Bapak Ibu, mohon maaf kepada Allah, Ambo minta ampun. Demikian saja Bapak Ibu yang mulia oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sempurnanya dan berkahnya majelis ilmu kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.